Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Di sini saya dari Prodi Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang beberapa materi dari pengantar bisnis dan manajemen Islam. Adapun yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi. Dan yang kedua akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Yang keempat manajemen keuangan. Yang kelima manajemen pemasaran. Dan yang terakhir etika bisnis Islam. Adapun yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi. Di sini, manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi dapat tercapai. Sedangkan organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Adapun yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan baik di organisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi juga diperlukan manajemen sumber daya manusia agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan atau bisa diartikan sendiri sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Yang selanjutnya, yang nomor 3, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kerap disingkat sebagai SIM atau SIM yang berasal dari bahasa Inggris yakni Management Information System. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Istilah ini merujuk sekelompok metode manajemen informasi yang berkaitan dengan dukungan dan otomasi pada pengambilan keputusan seperti sistem pakar, sistem pendukung keputusan, serta sistem informasi eksekutif. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana aset yang memiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Mengatur keuangan perusahaan tidak sesulit yang dibayangkan.
Yang terpenting dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan adalah transparansi dan kejujuran. Mengingat masalah keuangan dalam sebuah perusahaan sangat rentan dan manipulasi. Untuk itu, lakukan tips-tips yang telah dibahas dengan sebaik mungkin. Adapun yang nomor 5, manajemen pemasaran. Di sini manajemen pemasaran atau yang sering disebut dengan marketing, yaitu marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti diskursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atau atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, menerangkan yang terdiri dari kegiatan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Adapun yang terakhir, etika bisnis Islam. Di sini etika bisnis Islam merupakan kita bahas yang etika. Etika merupakan aplikasi ke dalam watak moralitas. Etika juga bisa berarti bagaimana tindakan-tindakan moral manusia. Selain itu, etika juga memiliki pengertian yakni sebagai aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Di sini etika bisnis Islam mempelajari bagaimana berperilaku penuh tanggung jawab dan modal. Artinya, etika bisnis Islam ini merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral tentang kegiatan di bidang bisnis. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.